Kita ke sorotan selanjutnya, Saudara. Belum tuntas penyidikan kasus pemerkosaan terhadap 2 bocah yang melibatkan anggota keluarganya. Polresta Padang kembali mengungkap sejumlah kasus kejahatan seksual dengan korban anak di bawah umur. Seorang pria berusia 59 tahun ditangkap karena diduga melakukan kejahatan seksual pada anak di bawah umur. Dari penyidikan sementara, polisi menduga jumlah korban mencapai 14 orang anak. Yang melapor ke kita sudah 3 orang, namun berdasarkan hasil penyelidikan kita ada lebih dari belasan, ada sekitar 14 yang menjadi korbannya, namun memang dari mereka ada keluarganya yang tidak mau melaporkan, namun untuk saat sekarang sudah 3 yang datang ke Polresta Padang. Dalam program Sapa Indonesia Malam, Sabtu 20 November 2021, Kasat Reskrim Polresta Padang, Kompol Riko Fernanda, juga mengungkap kasus kekerasan seksual lainnya. Korbannya 2 orang anak. Ada kasus baru lagi. Jadi saat ini kasus kejahatan seksual terhadap anak-anak yang ditangani oleh Pak Riko dan teman-teman di Padang ada 3. Selain 2 anak yang diperkosa oleh keluarganya, lalu ada 14 orang anak laki-laki yang menjadi korban kejahatan seksual. Lalu ternyata ada 1 kasus lagi. Korbannya 2 anak-anak lagi dan dilakukan oleh seorang pria yang berprofesi sebagai nelayan. Betul ya Pak Riko ya? Ya benar Mbak. Nah yang ketiga ini bagaimana akhirnya bisa dilaporkan ke polisi? Ya ini juga diketahui oleh orang tuanya sehingga orang tuanya melaporkan kejadian ini ke kantor polisi Mbak. Kalau yang kasus pertama itu kan keluarga. Kalau kasus yang kedua adalah modusnya adalah anak-anak ini kemudian diiming-imingi bermain handphone atau uang dan lain sebagainya. Bagaimana dengan kasus yang ketiga? Modusnya seperti apa? Yang ketiga, jadi nelayan ini memberikan uang kepada anak tersebut. Kemudian nelayan ini melakukan perbuatan cabul dengan cara memegang, kemudian menyuruh anak tersebut. Tapi apa hubungan antara korban dengan pelaku? Dekat rumah ini Mbak, jadi dekat masih satu wilayah. Sebelumnya Polresta Padang juga telah mengungkap kasus dugaan pemerkosaan terhadap 2 orang anak yang diduga dilakukan 7 orang pelaku yang merupakan anggota keluarga hingga tetangga korban. Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Nahar, meminta selain proses hukum harus dilakukan secara tuntas, penyelidikan dan penyidikan mesti dilakukan secara ramah pada korban. Pendampingan juga mesti dilakukan dengan memperhatikan kondisi psikologis anak yang menjadi korban kekerasan. Saya ingin mengingatkan satu hal ya, kalau misalnya kalau ada kejadian seperti ini, maka anak korban itu harus didampingi. Ya, anak korban untuk kasus yang pertama Pak Riko tangani itu kan bukan hanya korban ya, ada pelaku, ada saksi, itu juga harus didampingi. Karena kita bicara soal anak tentu banyak hal yang kemungkinan tadi Mbak Sofi sampaikan bahwa kita harus memastikan bahwa proses awal sampai proses akhir kepentingan terbaik anak itu harus dikawal. Ya. Jangan sampai misalnya anak sudah menjadi korban, lalu kemudian dalam prosesnya tidak ramah, misalnya ditanya, lalu kemudian membuat dia semakin shock, lalu kemudian bebannya bertambah, lalu kemudian juga proses hukumnya misalnya keterangan saksi, lalu kemudian bukti-bukti yang dikumpulkan, lalu kemudian tidak didukung oleh sistem sumber, maka akan menjadi sulit. Kasus kekerasan seksual terhadap anak masih sangat tinggi, terutama di tengah pandemi. Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, di tahun 2019 terdapat 6.500 lebih kasus. Jumlahnya meningkat pada tahun 2020 di mana terjadi hampir 7.000 kasus. Sedangkan di tahun 2021 hingga September tercatat 5.600 lebih kasus kekerasan seksual pada anak. Penyelesaian kasus kekerasan seksual pada anak harus dilakukan secara tuntas agar bisa menimbulkan efek jera pada para pelakunya. Sekaligus jadi cerminan agar tidak ada oknum lain yang mencoba meniru berbuat kejahatan seksual pada anak. Sementara peran serta masyarakat sangat penting untuk mengawasi dan memastikan tidak terjadinya kekerasan seksual pada anak di lingkungannya. Pendampingan,
juga dapat dilakukan masyarakat terhadap korban kekerasan seksual agar dapat menumbuhkan kepercayaan dirinya kembali. Tim Liputan, Kompas TV. Dan saudara, informasi lebih lengkap kita sapa jurnalis Kompas TV ada Rio Johannes di Padang, Sumatera Barat. Rio, selamat siang. Polresta Padang mengungkap kasus kekerasan seksual pada 14 orang anak. Tersangka ini sudah ditahan, lalu bagaimana dengan pendampingan terhadap korban? Ya, Nilu dan juga saudara memang lagi-lagi Polresta Padang itu mengungkap kasus pencabulan terhadap anak. Kali ini tersangkanya merupakan seorang pemilik sekaligus pengurus sebuah musala. Dan ini dia melakukan pencabulan terhadap anak laki-laki yang berusia belasan. Dan sejauh ini memang baru ada 3 orang anak yang melapor ke pihak kepolisian. Namun dari hasil penyidikan dan penyelidikan itu diduga ada 14 orang anak yang menjadi korban. Sejauh ini memang untuk pendampingan terhadap korban yang sudah melapor itu masih diserahkan sepenuhnya kepada orang tua, namun dalam hal ini memang Dinas Sosial bekerja sama dengan unit TPA Reskrim Polresta Padang juga tetap melakukan pemantauan ke rumah-rumah korban untuk melakukan pendampingan, setidaknya ini untuk melakukan rumah healing terhadap korban. Dan dalam hal ini memang pihak kepolisian menghimbau agar semua pihak keluarga yang merasa anaknya menjadi korban dari pelaku ini segera melapor, dan pihak kepolisian menjamin akan kerahasiaan data dari para korban ini. Demikian itu. Baik. Nah, Rio, kasus kekerasan seksual lainnya juga diungkap oleh polisi nih. Korbannya 2 orang anak dan terduga pelaku ini merupakan nelayan yang juga merupakan adalah tetangga korban. Seperti apa penanganan terhadap kasus ini, Rio? Ya, untuk kasus ini sama dengan kasus-kasus yang lainnya ya juga sedang berjalan. Ada dalam hal ini ada 2 orang anak yang menjadi korban pencabulan dari seorang laki-laki yang dewasa yang berusia 59 tahun yang itu berprofesi sebagai nelayan. Dan dalam ini korban juga berusia belasan, dia melakukan pencabulan dengan meraba-raba tubuh korban dengan mengiming-imingi uang mulai dari 5.000 hingga 100.000 rupiah. Dan dalam ini memang masih dilakukan penyelidikan. Pihak kepolisian masih menunggu hasil visum dari kedua korban yang sudah melapor, dan kalau sejauh ini status dari pelaku masih terduga pelaku. Dan dalam hal ini memang pihak kepolisian Polresta Padang sejauh ini selama bulan November ini ada 5 kasus, menangani 5 kasus pencabulan yang mayoritas melibatkan orang terdekat, mulai dari orang ayah kandung, kakek, paman, adik, kakak. Dan dalam ini memang beberapa pihak, terutama organisasi perlindungan perempuan dan anak itu mendesak agar adanya pemberatan terhadap para pelaku. Dalam hal ini pihak kepolisian Polresta Padang juga sedang mempelajari agar untuk menerapkan PP nomor 70 tahun 2020 tentang kebiri kimia terhadap para pelaku ini, dan untuk itu perlu diskusi lebih mendalam dengan pakar hukum dan kejaksaan untuk menerapkan PP nomor 70 ini. Demikian. Baik, Rio Johannes, jurnalis Kompas TV. Terima kasih atas informasinya, melaporkan langsung dari Padang, Sumatera Barat.